Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan teman-teman semuanya. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihul Ibad, masih di bab rubai, makalah ke-7 sekarang. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Al-maqalatu sabi'atu qala Umaru radhiyallahu anhu. Bermula makalah yang ketujuh itu berkatalah oleh Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Al-buhuru arba'atun. Bermula lautan, laut-laut itu ada empat. Ada empat macam laut. Nah, cuma di sini laut di sini bukan laut hakiki ya. Al-buhuru ail muttasi'atul jami'atu. Bermula laut-laut yang luas, laut yang jamiah, yang lengkap mengandung segala hal. Itu arbaatun minal anwa'i, itu ada empat macam lautan. Mana lautan di sini tempat yang luas yang bisa menampung segala sesuatu. Yang pertama al-hawa bahruz zunubi. Hawa nafsu, hawa itu lautan dosa. Hawa, apa maksud hawa? Hawa itu keinginan ya. Hawa ya, keinginan. Hawa itu lautan dosa. Apa mana hawa? Ai mayalanun nafsi ila syahwatiha, kecenderungan nafsu kepada keinginannya nafsu, min ghairi thalabi syar'i, dari ketiadaan permintaan agama syara, itu jami'un li zunubi, itu melengkapi bagi dosa. Mana jami'ah mengumpulkan bagi segala dosa. Keinginan kita kepada, kecenderungan kita kepada segala macam keinginan, yang keinginan itu tidak diperintahkan oleh agama. Ya, ingin maksiat, ingin berpoya-poya, ingin pacaran, segala macam kan. Jadi kecenderungan jiwa kita, nafsu kita kepada keinginannya, yang keinginan itu bukan perintah agama, jami'on itu melengkapi bagi segala dosa. Di dalamnya ada banyak dosa. Kalau kita memperturutkan, pasti terjebak ke dalam banyak dosa. Wan nafsu baharu syahwati. Nafsu itu sendiri lautan syahwat. Nafsu apa yang dimaksud di sini? Ain nafsul ammaratu, nafsu ammarah, nafsu yang selalu mengajak untuk maksiat. Itu lautan syahwat. Ya, nafsu kan mengajak kepada keinginan, ya. Nafsu mengajak kepada keinginan. Kalau keinginan nafsu atau nafsu yang mengajak kepada keinginan, di dalamnya pasti ada banyak masalah. Gimana cara memahaminya? Wan nafsu bahru syahwat. Nafsu itu lautan syahwat. Ain nafsul ammarat. Nafsu yang memerintahkan yang buruk-buruk. Wahya allati tamilu ila tabiatil badaniyati. Dianya nafsu, nafsu amarah bisu. Itulah alati, itulah nafsu-nafsu yang cenderung ya kepada tabiat badaniyah, suka memuaskan diri. Wa ta'muru bil ladzati, dan memerintahkan ya dengan kelazatan. Pengen segala kemewahan kita miliki kan? Jami'atun. Ya, nafsu yang seperti ini itu mengandung lengkap liharakatin nafsi, bagi segala gerakan-gerakan nafsu. Kayak berulang kan? Nah, itulah dia. Fahya ma'wa syururi wa manba'ul akhlaki azamimati. Maka dianya nafsu itu tempatnya keburukan dan sumber akhlak tercela. Ya, secara zahir aja. Nafsu yang selalu mengajak kita untuk berbuat buruk, di dalamnya itu ada banyak keburukan. Sumber akhlak yang buruk itulah nafsu itu sendiri. Ini kitab, Masya Allah, kayak apa namanya? Kayak kitab Amsal. Kayak perumpamaan-perumpamaan. Wal mautu bahrul a'mari. Kematian itu lautan umur. Lautan umur. Maknanya umur. Umur terkumpul dalam kematian. Ya. Begitu kita mati, semuanya berakhir. A'mar birra'i. Dengan ra. Bacanya A'mar. Karena ada riwayat lain. A'mal. Bukan A'mar. Birra. Ail mautu jami'un lil a'mari. Artinya kematian itu mengumpulkan bagi segala umur-umur. Juga beliau nggak menjelaskan di sini ya. Tahir aja kematian itu mengumpulkan bagi umur. Artinya kita artikan menghabiskan umur. Wa fi niskhatin, dalam satu niskhah baharul a'mali. Artinya al-mautu baharul a'mali.
Ya, dalam naskah yang lain baharul a'mali bil lami dengan lam. Kalau ini mudah dipahami, kematian itu lautan amal. Kematian itu lautan amal. Maknanya kematian itu kota amal. Apa yang telah kita lakukan itulah yang kita bawa mati. Fahya, maka dianya ucapan al-mautu bahrul a'mal. Kalau kita baca pakai lam, itu kaqauli ba'dihim seperti ucapan sebagian ulama yang lain. Al-mautu sundukul amal. Kematian itu kota amal. Begitu kita sudah mati, kayak udah dimasukkan dalam kota. Nggak bisa beramal lagi kan? Nggak bisa beramal lagi. Udah ditutup buku amalan kita. Kecuali kalau ada yang ngirimnya. Ahli sunnah meyakini kalau ada saudara kita yang ngirim, anak-anak kita nyampe juga. Tapi yang intinya itu nggak pasti. Yang pasti yang kita bawa sendiri. Wal qabru bahrun nadamati. Dan kuburan itu lautan penyesalan. Maknanya kuburan itu tempat terkumpulnya segala penyesalan. Karena lautan tadi kumpulan. Al barzakhul fasilu baina dunya wal akhirati jami'un li anwa'il ghumumil lati yatamanna sahibu annaha la taka. Apa makna kubur di sini? Alam barzah. Al barzakhul fasilu. Alam barzah yang memisahkan ya antara dunia dan akhirat itu melengkapi bagi berbagai macam kesedihan, kegundahan, kesedihan yang berharap oleh pemiliknya bahwa sesungguhnya kesedihan itu tidak terjadi ya. Nah, itulah kuburan itu tempat segala macam kesedihan yang kita alami. Kita pengen itu tidak terjadi, tapi itu di luar kendali kita. Insya Allah. Kemudian, wal maqalatu saminatu dan bermula makalah yang kedelapan an Utsman. Nah, itu dari Utsman radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Utsman? Wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya. Aku telah mendapati manisnya ibadah dalam empat hal, kata beliau ya. Beliau mendapati manisnya ibadah dalam empat hal. Artinya beliau juga berharap kalau kita bisa meneladaninya ya. Awaluha fi adai faraidillah. Bermula yang pertama empat itu dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu ada kenikmatan kita sebagai hamba patuh kepada Allah. Yasiriha wa asiriha yang mudahnya fardu dan yang sukarnya fardu. Ada yang sukar seperti ibadah haji kan. Kita mau melaksanakannya insya Allah dapat manisnya ibadah. Wasani fi jitnabi maharimillahi. Yang kedua adalah meninggalkan yang Allah haramkan. Sagiriha wa kabiriha. Kecilnya maharim, besarnya maharim. Semua kita tinggalkan. Wasalisu yang ketiga fil amri bil ma'rufi dalam menganjurkan, memerintahkan yang ma'ruf. Apa itu yang ma'ruf? Bahwa kullu ma yuhsinu atau kullu ma yahsunu fi syar'i. Setiap perkara yang bagus dia dalam agama. Perkara yang bagus dalam agama baik sifatnya perintah atau sifatnya anjuran sunnah itu namanya ma'ruf. Nah, menganjurkan yang ma'ruf dapat kelezatan. Yang mendapat kelezatan orang-orang yang mau melakoninya kan. Dan tidak semua orang juga berani amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf masih berani, tapi nahi mungkar masih berat. Wabtigha'u sawabillah dan mengharapkan pahala Allah. Ini kayak masih nyambung mestinya kan? Tapi karena ada wa ada. Yang ketiga fil amri bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Wabtigha'u sawabillah dan mengharapkan wabtigha'i kita baca kita antah kepada amri. Wabtigha'i sawabillah dan mengharapkan pahala dari Allah. Wa huwa min atfil illati ala ma'luliha. Dianya wabtigha'i itu dari ataf ilat kepada ma'lulnya ilat. Mana ilat ini alasan kenapa kita suka amar ma'ruf. Nah, karena mengharapkan pahala dari Allah. Ini jadi ilat ma'lulnya fil amri bil ma'ruf. Warabi'u yang keempat fin nahyi anil mungkar. Beliau mendapatkan kelezatan dalam melarang dari kemungkaran. Apa arti kemungkaran? Bahwa malaisa fi ridallahi ta'ala min qaulin aw fi'lin. Dianya mungkar segala sesuatu yang tidak ada padanya itu ridha Allah Ta'ala. Apapun yang Allah tidak ridha. Min qaulin baik perkataan aw fi'lin atau perbuatan. Itu namanya kemungkaran. Kemudian wal ittiqai saja. Wal ittiqai min ghadabillah. Yang keempat, masih yang keempat ini dalam meninggalkan ittiqa dalam menghindari, menjaga. Ittiqa mana ihtiras.
dalam menjaga min ghadabillah dari marah Allah. Kita berusaha menghindari marah Allah. Bahwa min atfis sababi alal musabbab. Ini bagian dari atas sebab di atas musabab. Sebab kita menghindari marah Allah, nah kita pun melarang dari kemungkaran. Nah, itu hikmah dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kita lanjut lagi nih. Ini mengejar. Ternyata dulu yang saya baca itu nggak ada syarahnya. Saya baru sadar. Kitab yang saya pakai itu nggak ada syarahnya. Matannya saja. Ini pelengkap ya. Mungkin ini saya baca sampai makalah ke selesai bab 4 ini. Bab kelima kayaknya udah benar. Bab 6 mudah-mudahan udah benar. 7 sedang kita mulai. Wal maqalah tasi'atu dan bermula makalah yang kesembilan itu qala berkata Sayyiduna Utsman berkatalah oleh Sayyiduna Utsman juga radhiyallahu an semoga Allah meridai beliau. Arba'atun minal khisali zahiruhunna fadilatun. Bermula empat perkara itu. Bermula zahirnya empat itu lebih keutamaan. Khairun kasirun kebaikan yang banyak. Ada empat perkara secara zahir kelihatannya fadilah. Hal yang utama dianjurkan untuk dilakukan. Wa batinuhunna faridatun dan bermula batinnya perkara itu fardu wajibatun. Jadi ada hal-hal yang kelihatannya fadilah bukan kewajiban, tapi sebenarnya itu kewajiban. Nah, kata Sayyidina Utsman. Apa itu? Mukhaladatus sholihin, yaitu bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang soleh secara zahir kan sunnah sifatnya ya. Apa makna orang soleh di sini? Al-qaimina bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Orang-orang yang melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak hamba Allah. Itulah orang soleh. Wal iqtida'u bihim fardhatun dan bermula mengikuti mereka, mengikuti mereka. Tadi berteman dengan mereka fadilah. Bermula mengikuti mereka fi af'alihim dalam perbuatan mereka yang soleh itu wajib, fardhatun. Wajib kita melakukan amal soleh, khususnya yang wajib-wajib. Salat, puasa, zakat. Wa tilawatul Qur'ani fadilatun. Baca Quran itu keutamaan. Wal amalu bihi fardhatun dan bermula beramal dengannya Quran itu wajib. Wal amalu bihi ay bima fil Quran. Beramal dengan apa yang ada dalam Quran. Minal awamiri baik berupa perintah, wan nawahi dan larangan itu hukumnya wajib. Wa ziyaratul kuburi fadilatun. Mendiarahi kubur. Kubur siapa? Kuburis sholih. Mendiarahi kubur-kubur orang yang soleh itu fadilah. Wal isti'dadu laha fadilatun. Dan mempersiapkan diri untuknya kuburan. Mempersiapkan diri untuk kuburan, untuk mati itu wajib. Apa mana isti'dad? Tahayyu'u lidukhulil qabri. Bersiap-siap untuk masuk kubur bifi'lil amali sholihah dengan cara melakukan amal yang soleh itu fardu. Jadi ziarah kubur itu dibagi-bagi ya. Ada macam-macam. Wa ziyaratul kuburi imma li mujarradi tadzakuril mauti wal akhirati. Dan bermula menziarahi kubur ada kala untuk semata-mata mengingat kematian dan akhirat. Ada orang yang menziarah kubur agar ingat kematian, ingat akhirat. Nah, dalam kondisi seperti ini kita boleh ziarah kubur siapa aja. Hingga kubur kafir pun boleh. Fatakunu biru'yatil kuburi min ghairi ma'rifati ashabiha. Maka ada ianya darah kubur yang seperti ini, itu dengan melihat kubur. Min ghairi ma'rifati ashabiha, dari tanpa mengenal pemiliknya kubur. Penghuni kubur kita nggak tahu. Kalau kubur al-kafirin, sekalipun ada ianya kubur, itu kubur orang kafir. Kalau ziarah kubur tujuannya untuk ingat mati, untuk ingat akhirat, itu caranya dengan cara melihat kubur. Kubur siapa? Kubur siapa aja. Kita nggak tahu isi kubur siapa, nggak apa-apa. Kalau kubur orang kafir juga boleh. Ya kan? Fa innaha tudzakkirukumul maut kan itu hadis Nabi. Ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Bebas kubur siapa aja. Au linahwi du'ain. Kita kata kepada limujaradi ini. Ziarah kubur ada kala linahwi du'ain untuk berdoa. Berdoa kepada penghuni kubur. Nah itu boleh kubur orang Islam. Fatusannu likulli muslimin maka disunnahkan akan dianya ziarah bagi setiap muslim. Setiap kubur muslim kita datang kita doain. Au litabarruki atau kita berziarah untuk mengharapkan barokah. Fatusannu li ahlil khairi. Maka disunnahkan ziarah bagi orang-orang baik, kubur-kubur para ulama, waliullah, li ada aki hakin atau untuk melaksanakan hak kasadikin wa walidin seperti teman dan ayah. Ayah kita punya hak dari kita, teman kita kan, dia udah meninggal, sunnah kita ziarahi dia. Wa iyadatul maridi fadilatun menjenguk orang sakit itu satu keutamaan. Wa ittikhadul wasiyati faridatun dan membuat wasiat itu fardu.
Tapi di sini fardu ya. Tapi dalam kitab fikih kan membuat wasiat itu nggak fardu, nggak wajib lah, sunnah. Sunnah sifatnya sebelum kita meninggal menulis wasiat. Nah, cuma di sini kitab fadilah ya, yang sunnah pun kayak wajib itu. Ikhadul wasiyati faridatun, membuat wasiat itu fardu. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al mahrumu man hurimal wasiyata, bermula mahrum, orang yang diharamkan, maknanya diharamkan dari dapat pahala. Itu orang-orang yang diharamkan akan dia akan wasiat. Orang yang nggak sempat membuat wasiat sebelum meninggalnya, itu dia nggak dapat pahala, mahrum. Mahrum nggak dapat pahala. Artinya al mahrumu minas sawabi wal khairil azimi. Artinya orang-orang yang diharamkan, diharamkan dari mendapatkan pahala dan kebaikan yang banyak, itu man muni'a, orang-orang yang dihalangi akan dia minal wasiyati, dari berwasiat. Rawahu Ibnu Majahid an Anasin. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah dari Anas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man mata ala wasiyatin, barang siapa yang meninggal ya di atas wasiat. Sebelum meninggal wasiat sudah ada di bawah kepalanya, di bawah bantal. Barang siapa yang meninggal ya di atas wasiat, mata ala sabilin, mata yang meninggal ya di atas jalan. Maksudnya jalan Allah berarti. Nah, atau jalan Nabi. Barang siapa yang meninggal ya di atas wasiat, mati ya di atas jalan, wa sunnatin, dan di atas sunnah, wa tuqan, dan di atas ketakwaan, wa syahadatin, dan di atas syahadah, wa mata maghfuran lahu, dan mati ya dalam keadaan diampuni baginya. Nah, ini fadilah. Tulis wasiat, apa wasiatkan sebahagian harta kan? Untuk fakir miskin, untuk kepentingan umum. Lanjut satu lagi. Wal maqalatul asyratu, dan bermula makalah yang ke-10 itu an Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa qarrama wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Annahu qala, wa Sayyidina Ali itu berkata, ya, man istaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Barang siapa yang rindu ia kepada surga, niscaya bersegera ia kepada kebaikan. Ya, karena salah satu cara masuk surga harus banyak kebaikan, kan? Udkhuluha bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan sebab amal yang telah kamu kerjakan. Jadi orang yang rindu kepada surga ya harus segera melakukan kebaikan. Ai asra'az zahaba ilaiha. Bersegera ia akan pergi kepadanya khairat, kepadanya kebaikan-kebaikan. Waman asfaqa, barang siapa yang takut ia, ai hazara, barang siapa yang takut ia, waspada ia minan nari, dari neraka, takut neraka. Intaha ani syahwatin, dia berhenti ya dari syahwat. Berhenti ya dari syahwat. Ai imtana'an ittiba'i harakatin nafsi, berhenti ya, tertegah ya dari mengikuti gerakan-gerakan nafsu. Nah, karena mengikuti hawa nafsu bisa mengantarkan kita ke neraka. Kalau takut neraka, tinggalkan mengikuti nafsu. Waman tayaqqana bil mauti in hadaman alaihi ladzatu. Barang siapa yang yakin ia dengan kematian, niscaya roboh, lebur atasnya oleh segala kenikmatan. Orang yang yakin mati, lebur, hancur atasnya oleh kelezatan. Dia tidak bisa menikmati apapun ya kalau membayangkan kematian. Bagaimana cara membaca in hadamat bidalil muhmalati, dengan dal tanpa titik, in hadamat aifaniat. Barang siapa yang yakin ia dengan kematian, niscaya fana di atasnya oleh segala kelezatan. Kelezatan terasa hilang kan? Makan aja nggak enak orang yang selalu mikirin mati. Oh, bidzalil mu'jamati, atau kita baca dengan dal bertitik, in hazamat, in hazamat. Kalau in hazamat artinya memutuskan. Uzkuru, apa? Aksiru min dzikri hazimil lata. Kan ada hadis Nabi, min dzikri hazimil lata. Perbanyaklah mengingat hal yang bisa menghilangkan kelezatan, itu ingat mati. Jadi kalau kita baca in hazamat, apa maknanya? In qata'at, putus, putus kelezatan. Orang yang yakin ada kematian, kelezatannya terasa putus, nggak nikmat lagi. Nah, kerja aja kurang semangat kan kalau kita mikirin mati, wah ini capek ngumpulin segala macam, ntar meninggal kan gitu. Itu makna putus kelezatan. Oman arafat dunia hanan alaihil musibatu, barang siapa yang mengenali akan dunia, orang yang kenal dunia, bi annaha darul mihani wal kudurati, dengan bahwa sungguhnya dunia itu tempat penuh ujian, mihan, tempat penuh bala, mihan jamak mihnatun. Orang siapa yang mengenali akan dunia, bahwa sungguhnya dunia itu darul mihan, tempat ujian, wal kudura, tempat penuh kekuruhan. Gak mungkin di dunia ini kita nggak ada masalah, nggak mungkin. Dia tahu dunia itu tempat masalah. Hanan alaihil musibah. Niscaya terasa ringan kepadanya oleh musibah, ringan aja. Yang namanya juga tempat ujian, ya banyak ujiannya kan.
Ailanan alaihi syada'idun nazilatu, artinya menjadi lembut, menjadi mudah, menjadi sepele atasnya seorang oleh berat-beratnya musibah yang turun ianya musibah. Nah, itu. Nah, mungkin kita titik sampai di sini. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.